Assalamualaikum Sobat Football United. Hari Sabtu pagi, gue bikin konten ini Sabtu pagi. Insya Allah akan tayang hari Ahad ya. Tentu saja nanti hari Ahad sore jam 15 sore 15.00 berarti jam 3 sore waktu Eropa Tengah. Berarti kalau di Indonesia jam 8 malam, waktunya sangat bersahabat sekali hari Ahad. Manchester United akan menjamu Aston Villa. Mr. Good Evening nih yang gue tulis di preview bisa punya potensi membuat pening ya fans Manchester United. Kenapa? Karena memang bagaimana raihan dari Aston Villa paling tidak 10 pertandingan terakhir sangat luar biasa. Bahkan raihan luar biasa ini mampu membawa Aston Villa ini menyodok ke papan atas, punya peluang untuk musim depan berkompetisi di Eropa, sesuatu yang menurut gue akan sangat dikejar oleh Aston Villa. Mereka punya momentum, mereka akan memaksimalkan hal tersebut. Dan terkait dengan pertandingan antara Manchester United menghadapi Aston Villa, seperti biasa ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Konferensi pers sendiri ini sebenarnya kalau gue lihat dari manunited.com, ini dilakukan setelah Manchester United selesai bertanding melawan Tottenham Hotspur. Jadi langsung dilakukan konferensi pers. Oke. Pertama, Erik ten Hag ini ditanyakan, sebelumnya gue sampaikan ini sumber gue ambil dari manunited.com. Gue rangkum dan gue artikan. Pertama, Erik ten Hag ditanyakan tentang Alejandro Garnacho. Apakah ada kemungkinan dia kembali ya? Erik ten Hag mengatakan iya, dia akan kembali hari Jumat mengikuti latihan bersama tim. Lalu setelahnya kita harus melihat apakah dia bisa kembali latihan penuh dengan tim dan bisa kembali bertanding. Ini menurut gua kabar bagus nih. Alejandro Garnacho punya kemungkinan ya untuk bermain bahkan. Mungkin tidak dari awal, tapi menurut gua dengan hadirnya Alejandro Garnacho setidaknya di bangku cadangan, ini sudah merupakan sinyal yang bagus. Gua tidak hanya melihat, mungkin pertandingan menghadapi Aston Villa bisa ya diturunkan, tidak. Tapi kan Manchester United ini banyak pertandingan selanjutnya, bahkan intensitasnya akan semakin ketat. Dengan hadirnya Alejandro Garnacho, maka akan memberikan lebih banyak pilihan. Ya, ini penting, sekali lagi, memperbanyak pilihan untuk Erik ten Hag, utamanya lini serang Manchester United ya, khususnya lagi di sebelah kiri. Tentang peluang Alejandro Garnacho memperkuat Argentina di Piala Dunia Under-20, Erik ten Hag mengatakan tidak, kita tidak akan melepasnya. Nih jelas juga Erik ten Hag nampak memagari sang pemain ya, yang kontraknya baru saja diperpanjang dengan jangka yang juga cukup panjang ya, supaya menurut gua pemulihannya mungkin lebih utuh lagi, lebih baik lagi ya. Disinggung tentang apa yang Erik ten Hag lakukan terhadap Jadon Sancho ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Apakah performa dari Jadon Sancho ini bisa membantu tim di akhir musim? Dan juga ditanyakan kenapa Erik ten Hag mengganti Jadon Sancho. Erik ten Hag mengatakan dia mencetak gol yang sangat-sangat bagus dan seharusnya dia bisa mencetak 1 gol lagi, tapi kita memiliki performa yang sangat bagus, kita kehilangan kontrol dan juga pressing sebelum babak pertama yang saya katakan ya, ini tentang bagaimana organisasi pertahanan di sisi kiri yang tidak cukup bagus. Kerjasama tidak cukup bagus di sisi tersebut dan saya berpikir untuk bisa lebih meningkatkan lagi ya kerjasama utamanya lini pertahanan sebelah kiri. Nah, ini nampaknya yang kurang dari Jadon Sancho menurut Erik ten Hag adalah, kalau yang gue tangkap dari wawancara ini adalah kontribusi pertahanan. Tentu saja gue punya pendapat sendiri, tapi gue lebih merefer ke pendapatnya Erik ten Hag. Lalu disinggung juga tentang bagaimana pertanyaan ya, terutama setelah sebuah pertandingan yang Manchester United ini bermain cukup sering. Erik ten Hag mengatakan ya, kita punya pertandingan 2 pekan yang lalu menghadapi Nottingham Forest. Saya pikir pada saat itu merupakan pertandingan yang optimal. Anda bisa lihat itu tidak mudah untuk menghadapi Nottingham Forest. Anda bisa melihat Liverpool berjuang. Anda lihat kemarin Brighton juga berjuang di sana. Tapi kita punya penampilan yang sangat bagus. Tentu saja saya berpikir
menghadapi Manchester City itu juga pertandingan yang sangat bagus di sisi kita. Tapi saya juga berpikir ketika menghadapi Arsenal, kita juga bermain bagus di Old Trafford tentu saja. Dan ketika menghadapi Real Betis di home, menghadapi Barcelona, jadi kita memiliki pertandingan yang bagus ketika bermain di Old Trafford. Nah, ini gue harapkan akan memberikan pengaruh juga ketika menghadapi Aston Villa. Gue singgung di preview, menghadapi Aston Villa selain teknis, Manchester United juga butuh sokongan atau booster non-teknis ketika bermain di Old Trafford. Penampilan Manchester United musim ini sangat bagus nih di Old Trafford. Raihannya juga cukup maksimal. Oke, kalah di pertandingan pembuka menghadapi Brighton, tapi setelahnya Manchester United tampil sangat solid, berbeda dengan musim lalu. Ada hal yang menurut gue berbeda dengan musim lalu, yaitu selain unsur teknis, juga unsur non-teknis di sana. Dan menurut gue harapkan ya, terutama di situasi saat ini di mana kelelahan sudah mulai menggerogoti tim ya kan, lalu juga mungkin konsentrasi, fokus, kedalaman skuad, sisi karakter dan juga mental bermain dari Manchester United ketika nanti menghadapi Aston Villa di Old Trafford bisa bangkit nih. Bukan bangkit ya, tapi bisa tetap terjaga, kurang lebih demikian bahasanya. Oke. Erik ten Hag ditanyakan juga tentang kompetisi domestik karena telah memenangkan Piala Liga dan sekarang berada di final Piala FA. Apakah ya kalau seandainya Erik ten Hag tidak mendapatkan posisi 4 besar, ini bagaimana situasinya? Karena mungkin dibandingkan ya, Manchester United berada di 2 final, tapi kalau tidak berhasil menduduki peringkat 4 besar, tidak mendapatkan tiket Liga Champions, ini bagaimana? Erik ten Hag menjawab, saya pikir sebagai Manchester United adalah sebuah tim yang top. Anda harus bisa berkompetisi dan juga memenangkan di semua kompetisi yang Anda mainkan. Jadi apa yang kita lakukan saat ini juga tentang kultur, di mana kita ingin membentuk dan kita ingin membangun lagi. Dan itu apa yang kita lakukan saat ini. Jadi itu harusnya yang menjadi mindset untuk setiap pemain, setiap pekerja bahkan ya yang bekerja di Manchester United. Artinya Erik ten Hag tidak ingin berandai-andai, Erik ten Hag ingin memaksimalkan semuanya. Sekarang Manchester United masih berkompetisi di 2 kompetisi yang berbeda, Liga Inggris dan juga Piala FA dengan target yang berbeda. Piala FA ada di final, tentu saja harapannya bisa meraih trofi kedua musim ini, walaupun tantangannya juga sangat besar ya menghadapi Manchester City. Tapi juga di Liga, Erik ten Hag tidak ingin berandai-andai ya kalau ini kalau itu bagaimana, tapi tetap tujuannya adalah bagaimana bisa finish di peringkat tertinggi yang mungkin. Maksud gua peringkat tertinggi tentu saja kalau peringkat 1, peringkat 2 sangat sulit sekali ya, kemungkinan sangat kecil, tapi untuk posisi ketiga ataupun juga mengamankan posisi 4 besar ini kan masih sangat terbuka. Terakhir, Erik ten Hag ditanyakan juga tentang Bruno Fernandes. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur, dikatakan dia kan masih ragu-ragu situasinya apakah fit atau tidak ya. Bagaimana tentang situasi dari Bruno Fernandes? Erik ten Hag mengatakan dia sangat-sangat tangguh. Pujian yang besar untuk Bruno. Dia tentu saja tidak ingin melewatkan pertandingan ini dan dia melakukan segalanya untuk bisa fit. Saya pikir dia merupakan contoh kalau Anda harus mungkin berjuang, bahkan menderita ya, ketika Anda ingin bermain di level yang tertinggi. Ketika Anda ingin menggapai sesuatu. Jadi sekali lagi dia menunjukkan hal tersebut di atas lapangan. Dia merupakan kapten yang sangat-sangat luar biasa. Dia mengambil tanggung jawab. Dan walaupun dia tidak 100% fit, tapi dia melakukan pekerjaan yang baik. Dia sangat penting di pertandingan ini ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Dan harapannya tentu saja di pertandingan-pertandingan lain juga demikian. Lalu tim juga bisa melihat dirinya sebagai inspirasi dan melakukan hal yang sama. Ada informasi menarik nih berarti ya, ternyata menghadapi Tottenham Hotspur kalau yang gue tangkap sebenarnya Bruno Fernandes itu tidak 100% situasinya. Tapi dia tetap ingin bermain dan dinilai juga dia bisa bermain, oleh karena itu dia diberi kesempatan bermain. Tapi ini memang sangat luar biasa, Bruno Fernandes musim ini hanya absen 2 kali di 2 pertandingan yang memang betul-betul dia harus absen ya. Tapi di hal yang lain dia benar-benar ingin memberikan segalanya kepada tim. Ini sekaligus juga untuk menepis ya beberapa komentar dari fans Manchester United yang mengatakan Bruno Fernandes ini dan itu.
faktanya Erik ten Hag, sang manajer, ini melihat Bruno Fernandes sebagai unsur yang sangat vital sekali. Gua secara pribadi, gua juga melihat demikian. Bruno Fernandes ini sebagai ya sosok yang sangat-sangat penting bagi perjalanan Manchester United musim ini dan juga musim-musim selanjutnya kalau gua lihat. Pemain yang ketika Erik ten Hag mengambil pekerjaan sebagai manajer Manchester United, langkah pertama adalah memperpanjang kontrak dari Bruno Fernandes karena sangat-sangat vital, sangat-sangat penting. Dan ini yang terjadi musim ini. Gua melihat bukan tidak mungkin Bruno Fernandes akan menjadi kapten permanen dari Manchester United kalau Harry Maguire secara permanen cabut dari klub. Dan ya, bagaimana Manchester United tanpa Bruno Fernandes ini menjadi Manchester United yang sangat-sangat berbeda. Namun di sisi lain, bagaimana usaha dari Bruno Fernandes untuk bisa selalu membantu tim ini juga sangat-sangat luar biasa menurut gua. Permainan di atas lapangan, Bruno Fernandes selalu mencoba mencari solusi. Ada solusi yang berhasil, ada solusi yang tidak berhasil. Tapi yang jelas bagaimana effort, bagaimana mental, bagaimana karakter, itu yang penting saat ini di atas lapangan dari Manchester United. Kurang lebih demikian konferensi pers terkait dengan pertandingan menghadapi Aston Villa. Semoga Manchester United bisa meraih hasil positif ya. Bagaimana menurut Sobat Football United mengenai tanggapan dari Erik ten Hag? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.